Saya berharap kita tidak melakukannya. Kalau kita sudah terlanjur pernah melakukan plagiat, saya kira silakan minta maaf. Sago ID, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Daraliun Mandung. Kita banyak membaca, terutama di koran, baik cetak maupun online, tentang permintaan-permintaan maaf yang terkait dengan isu plagiat. Jadi ada sejumlah orang ketika sudah menulis satu opini, misalnya tiba-tiba 2 hari kemudian sudah mengeluarkan permintaan maaf di media yang bersangkutan. Kenapa? Ternyata ada beberapa hal yang terkait dengan karya orang lain. Kemudian di kampus selama ini, kenapa harus kampus? Karena kampus itu kan sebagai rumahnya ilmiah. Jadi ketika di kampus hal-hal yang berkaitan dengan isu plagiat ini itu dirasa tidak penting, maka sebenarnya satu tiang dari posisi kampus itu sebenarnya sudah runtuh. Makanya kenapa di kampus itu isu atau penguatan terhadap isu-isu plagiat ini menjadi sangat penting. Hal yang sama sekali sebenarnya tidak boleh dilakukan. Sebenarnya yang namanya plagiat itu mau dilakukan di kampus atau di luar kampus tetap tidak boleh, hukumnya sama. Tapi karena di kampus itu posisi orang-orangnya, sumber daya manusianya mungkin lebih tinggi ketimbang di tempat lain, maka ketika melakukan itu di kampus dianggap kadarnya lebih tinggi dari melakukan di luar. Kadang-kadang orang-orang penting di kampus itu juga melakukan hal-hal yang tidak baik etis maupun praktis. Ini saya kira enggak. Untuk kepentingan tertentu orang lebih mudah mencomot apa yang sudah ada, kemudian direproduksi dan digunakan kemudian untuk syarat-syarat tertentu. Syarat untuk kenaikan angka kredit, kenaikan pangkat, jabatan fungsional itu menjadi sangat dominan selama ini terjadi. Jadi ini yang sering kita baca di ini. Jadi secara konsep sebenarnya yang namanya plagiat itu secara sederhana itu mengambil punya karya orang lain, kita gunakan dan kita anggap itu punya kita. Atau bisa juga kita gunakan karya sendiri dengan tidak mencantumkan sumbernya secara layak. Jadi ada perbedaan. Kalau dulu mungkin kita kutip punya sendiri, kita tidak sebutkan citasi dengan benar, nah itu mungkin dulu nggak dianggap, tapi selama ini itu sudah menjadi persoalan yang serius. Bahkan untuk karya kita sendiri ketika kita kutip tapi tidak kita berikan sumbernya dengan baik, nah itu kita bisa dikategorikan sebagai plagiat yang namanya autoplagiat atau self plagiarism. Nah ini saya kira menjadi hal yang penting. Selama ini ada beberapa kasus yang menimpa orang-orang penting di sejumlah kampus itu dengan alasan menggunakan karyanya sendiri yang sudah ada, kemudian direproduksi ulang. Dan itu ketika menjadi kasus, dibilang bahwa itu tidak layak untuk dijadikan kasus. Nah ini saya kira persoalan moral. Jadi bisa jadi mungkin secara ekonomi lain lagi nanti pertimbangannya. Pemasukan karena sebuah karya yang direproduksi dengan cara-cara yang plagiat, autoplagiat, saya kira mungkin itu akan berbeda ininya. Tapi ketika berbicara moral, nah itu saya kira sangat penting. Itu akan kembali kepada kita sendiri. Jadi beberapa kali, jadi kasus-kasus semacam ini itu mencuat. Dalam kelas menulis yang kami sama-sama berdiskusi tentang menulis, pertanyaan-pertanyaan tentang plagiat ini itu selalu muncul. Jadi teknik bagaimana cara kita ambil punya orang lain, nah itu menjadi hal yang sering kali muncul pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan ini.
Bukan tidak boleh kita rujuk pada karya orang lain, tapi apa yang kita rujuk itu sudah kita beri porsi kutipan dengan benar, dengan tepat, dan sesuai porsinya, tidak berlebihan. Jadi jangan sampai kita kutip punya orang untuk buku kita itu sampai berhalaman-halaman, itu saya kira tidak ini. Kemudian kadang-kadang kita kutip apa yang sudah ditulis oleh orang lain, kita kutip utuh. Nah itu porsi untuk memberi kutipan yang layak itu tidak kita berikan. Ketika kita kutip utuh, itu juga kita kutip terlalu banyak. Yang ideal sebenarnya kita bentuk dengan bahasa kita sendiri dengan memberikan kutipan yang layak kepada si penulisnya. Kalau ada pertanyaan bentuk-bentuk dari bagaimana orang melakukan plagiat, nah itu selama ini dikenal ada beberapa bentuk, ada beberapa corak. Jadi ide, menurut saya ide juga sudah termasuk dalam konteks plagiat. Contohnya misalnya begini, ada seorang mahasiswa, dia ingin menulis tugas akhir, tapi dia sudah berpikir dari A sampai Z, dia ingin menulis tentang isu yang akan diteliti. Dia suatu kali, dia ingin dengar pendapat temannya. Jadi dengan harapan ada ruang diskusi akan menambah amunisi bagi si A ini untuk memperdalam apa yang sudah dia pikirkan. Tapi dia sudah berpikir dari runut tentang tema itu, dia sudah berpikir dari A sampai selesai dia akan tulis apa. Dia dengan bagus menceritakan kepada temannya dengan sistematis. Tapi problem yang dialami dia cuma satu, dia belum menulis. Nah, si B, teman dia yang mendengar itu juga lagi butuh proposal untuk tugas akhir. Jadi kadang-kadang tanpa proses ini dia dengar, kemudian sampai di rumah dia ketik apa yang tadi diceritakan oleh temannya, dalam waktu singkat dia bawa ke kampus untuk menunjukkan bahwa dia sudah punya proposal. Nah ini secara ide ini menjadi persoalan yang serius menurut saya. Jadi tidak boleh si B ini mengambil apa yang sudah diceritakan oleh si A itu kemudian menjadikan itu sebagai miliknya. Kalaupun misalnya si B ini kepingin, sebenarnya dia bisa berdiskusi, berkomunikasi dengan si A tentang keinginannya itu. Tapi jangan lupa si A itu kepingin, kenapa dia cerita? Karena dia ingin memperdalam isu itu untuk karya dia. Nah ini termasuk dalam kategori plagiat ide saya kira. Tapi kalau yang terkait dengan cara mengutip, kemudian mengutip porsinya tidak sesuai, nah itu mungkin itu kita bisa tanda dengan benar, dengan baik. Misalnya si A mengutip dari buku si B, kita bisa verifikasi. Kita lihat dalam halaman berapa, misalnya kita temukan benar enggak dikutip itu, dikutipnya seperti apa, kemudian diberi porsi kutipan yang sesuai enggak, yang sepadan tidak. Nah, ketika itu tidak ada, kita bisa verifikasi secara langsung. Kemudian ada hal lain yang selama ini sering dilakukan dan ini sering menjadi temuan. Karena saya kebetulan mungkin juga mengelola jurnal, jadi mendapatkan banyak hal yang terkait dengan hal-hal yang begini. Misalnya ada seseorang, dia kesulitan untuk mendapatkan sesuatu yang baru atau kesulitan dalam menganalisis satu persoalan, tiba-tiba dia ambil punya orang lain, tapi dia tidak sebutkan sumbernya. Atau dia sebutkan sumbernya, tapi dengan mengelabui pembaca. Dia tidak tulis sebagaimana aslinya dari sumber yang dia kutip. Problemnya adalah kita jangan lupa selama ini, itu semua informasi yang kita baca itu terkoneksi dengan berbagai saluran secara online. Jadi salah-salah bahan-bahan yang sudah kita kutip itu walaupun kita manipulasi sedemikian rupa, itu pada akhirnya berkemungkinan akan ditemukan. Beda dengan dulu yang berbasis pada cetak. Jadi sejauh mana kita bisa akses untuk mencetak, nah itu akan menentukan. Tapi selama ini dengan dunia yang sangat terbuka, saya kira akan berpotensi untuk selalu ditemukan.
Saya berharap kita tidak melakukannya. Kalau kita sudah terlanjur pernah melakukan plagiat, saya kira silakan minta maaf kepada yang bersangkutan. Nah, itu saya kira lebih lebih bagus dan tidak mengulangi hal yang sama untuk di kemudian hari. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sago ID, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya.